Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu jauh sebelum Rasulullah lahir ada seorang nabi. Kalau zaman sekarang ini wali, karena setelah Nabi Muhammad tidak ada nabi, dan sebelum Nabi Muhammad para aulia itu disebut dengan nabi, tapi mereka bukan rasul. Makanya mereka tidak wajib untuk kita ketahui karena jumlahnya sangat banyak. Namanya Syam'un. Syam'un ini orangnya besar, gagah perkasa, hobinya berperang, membela di jalan Allah. Dan senjatanya itu rahang unta. Dan hebatnya dia punya mukjizat ini, dari senjata rahang unta itu bisa mengeluarkan daging untuk dia makan dan mengeluarkan air untuk dia minum. Jadi Syam'un ini orang yang kuat, bisa mematahkan besi, bisa merobohkan bangunan yang kokoh dan besar. Kalau sekarang itu biasa disebut Samson. Nah, itu sebenarnya nama aslinya Syam'un. Jadi suatu ketika, karena Syam'un ini pembangkang terhadap raja, maka raja memerintahkan kepada seluruh masyarakat penduduknya bahwa siapa yang dapat melumpuhkan Syam'un, maka saya akan bagikan emas berlian. Ya, intinya seperti itulah. Jadi akhirnya pengumuman itu pun disebar sampai akhirnya sampai ke telinga istri si Syam'un. Karena istri si Syam'un ini tergiur dengan hadiah, dia lebih mementingkan hadiah ketimbang suaminya, maka dia berusaha. Ketika Nabiullah Syam'un tidur, dia ikat dengan tali badannya, seluruh badannya. Dia ikat, tangannya dia ikat, kakinya dia ikat. Akhirnya ketika Syam'un bangun, wahai istriku, dia bilang, kenapa aku diikat? Jadi bilang istrinya, saya hanya menguji kekuatanmu. Maka Syam'un dengan mudah memutuskan tali tersebut. Terus di hari berikutnya lagi, bilang istrinya, ini susah ini suamiku nih. Dibuatnya lagi dengan demikian, dengan tali yang lebih besar. Tapi apa kata Syam'un? Wahai istriku, kenapa diikat lagi nih? Saya hanya menguji kekuatanmu dengan tali yang lebih besar dan kuat. Dia putuskan lagi tali tersebut dengan mudah. Karena cinta dan sayangnya Syam'un dengan istrinya, makanya dia berkata, dia bilang, wahai istriku, jika engkau ingin tahu, kekuatanku itu ada pada rambutku. Jadi Syam'un ini mempunyai rambut yang sangat panjang. Sampai ada dalam riwayat itu dikatakan saking panjangnya rambut Syam'un itu sampai ke tanah. Nah, dia katakan seperti itu. Mendengar itu, maka istrinya ketika Syam'un tidur, dia gunting rambut Syam'un, dia ikat di tangannya dan kakinya. Karena rambut itu telah dipotong dan digunakan untuk mengikat Syam'un, maka Syam'un ketika bangun lemah, tidak berdaya, tidak bisa apa-apa. Akhirnya dikabarkanlah kepada raja bahwa Syam'un sudah tidak berdaya. Langsung segera raja perintahkan kepada anak buahnya untuk menangkap Syam'un, dibawa ke penjara, dibawa ke istana. Akhirnya Syam'un dibawa, disiksa berhari-hari sampai matanya itu dibutakan, tangannya dipotong, pokoknya disiksalah pada intinya. Akhirnya Syam'un sudah tidak tahan dengan penderitaan itu. Dia pun berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, dia bilang, berikanlah kembali kekuatanku karena aku dizolimi. Akhirnya Allah mengabulkan permintaannya, mengembalikan kekuatannya, dan seketika itu Syam'un
merobohkan istana itu sampai akhirnya seluruh orang yang ada dalam istana itu termasuk istrinya meninggal seketika, tewas. Akhirnya setelah kejadian itu, Syam'un berjanji kepada Allah, dia akan berjuang di jalan Allah, berperang. Dan itu terjadi selama 1000 bulan. Umur Syam'un kalau tidak salah itu sekitar 85 tahun. Dan dia akhirnya meninggal di medan perang. Jadi Syam'un ini punya ibadah. Dia sholat di waktu malam, puasa di waktu siang selama 1000 bulan itu. Jadi setelah mendengar kisah tersebut, sahabat merasa takjub dan langsung bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya mau ibadahnya Syam'un itu bisa dilakukan, tapi dengan waktu yang singkat maksudnya. Jadi seketika Rasulullah langsung diam, hening, tidak berbicara. Rupanya pada saat itu malaikat Jibril itu turun menyampaikan wahyu. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi itu wahyu yang malaikat Jibril sampaikan, dan bilang malaikat Jibril kepada Rasulullah, sampaikan kepada sahabatmu bahwa dalam bulan Ramadan ada satu malam yang Allah lipat gandakan ibadahnya, sama hasilnya dengan ibadah Nabiullah Syam'un ini. Maka dari itu keistimewaan dari malam Lailatul Qadar. Kalau Syam'un mendapatkan malam itu, mendapatkan ibadah itu dalam waktu 1000 bulan, maka kita cukup satu malam, tapi malam itu dirahasiakan. Makanya saya dengar dari sahabat-sahabat saya yang kuliah di Yaman, dia katakan di Yaman itu tidak di 10 terakhir, tidak juga di 3 terakhir Ramadan untuk melakukan ibadah. Tiap malam kulelail mereka melakukan ibadah. Jadi mereka anggap tiap malam itu adalah malamnya Lailatul Qadar, dari awal puasa sampai terakhir. Ya, berbeda dengan kita. Kita mungkin karena memang ya tingkat keimanannya berbeda dengan orang-orang di Yaman. Ada yang di 3 terakhir Ramadan, ada yang di 10 terakhir Ramadan. Insya Allah segala amal ibadah yang kita laksanakan di tahun ini dan di tahun di tahun sesudah ini dan sebelumnya, nanti kita disampaikan lagi kepada Ramadan berikutnya, insya Allah, maka amal ibadah kita diterima di sisi Allah dan lebih ditingkatkan lagi di Ramadan berikutnya. Allah musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.